Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita akan berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, pujian yang terbaik dari hati kita yang sungguh-sungguh. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami, Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama. Haleluya, Yesus. Kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau, Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Ku sembah Kau, Tuhan. Persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kami sembah Engkau, Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Engkau yang layak, Tuhan. Engkau yang layak. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau, Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mau mempersembahkan korban syukur kami di hadapan Engkau, Tuhan. Bahkan pujian penyembahan yang akan kami naikkan, Tuhan, biarkanlah itu menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Engkau yang bertahta, Tuhan, di atas pujian kami, Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Meskipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Allah Roh Kudus terus menjamah, melawat setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, Tuhan. Bahkan firman-Mu sebentar yang akan kami dengar itu boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau menyerahkan, Tuhan, ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan, sehingga kami boleh
boleh tetap merasakan jamahan Engkau. Kami boleh tetap Tuhan dikuatkan melalui setiap pujian yang ada Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian, sebab hanya Dialah yang membuat hatiku selalu gembira. Puji Tuhan. Saudara, kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya. Aku akan nyanyi dalam rumah Tuhan, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Amin. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan. Aku akan masuk dalam rumah Tuhan, menikmati keindahannya. Aku akan nyanyi dalam rumah Tuhan, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira. Selalu gembira. Amin. Selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Selalu gembira, selalu gembira, Dia buat hatiku selalu gembira. Haleluya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban sukacita ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban sukacita itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban sukacita ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban sukacita itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban sukacita itu juga bagi-Mu. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Amin. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin
aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berbangga memiliki Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita masih akan tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan betapa hatiku berterima kasih Tuhan, karena Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau yang begitu mencintai kami. Oleh sebab itu kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami, seluruh jiwa dan raga kami, untuk kami memuliakan Engkau. Betapa hatiku berterima kasih. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
Tuhan. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya seumur hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita mau persiapkan kehidupan kita, hati kita yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih boleh memuji Engkau, kami masih boleh menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum, biarlah Engkau saja yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau berbicara melalui mulut bibir lidah hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Engkau pakai kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima Tuhan, boleh tertanam di hati kami, boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah lebat dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita bertemu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam ibadah online pada kesempatan ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema membayar pajak dan persepuluhan adalah kewajiban orang Kristen. Sekali lagi temanya membayar pajak dan persepuluhan adalah kewajiban orang Kristen. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas, Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Saya akan bacakan Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Kalau kita lihat di sini ada satu usaha untuk menjerat Yesus dari ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Memang pertanyaan yang mereka ajukan, ya kalau dijawab dua-duanya punya resiko. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pada saat itu orang-orang Yahudi di Yudea ada di dalam kuasa, ada dalam kekuasaan kerajaan Romawi yang kemudian mengangkat gubernur-gubernur mengepalai daerah-daerah Yahudi pada saat itu. Sehingga bagi orang-orang Yahudi adalah seperti sesuatu yang sukar bagi mereka untuk membayar pajak. Karena dengan mereka membayar pajak, pajak itu kan diberikan kepada Romawi. Sementara mereka tidak suka, mereka itu kan tidak senang dijajah Romawi, dikuasai Romawi. Bahkan ada kelompok-kelompok dalam masyarakat orang Yahudi yang mengadakan pemberontakan, perlawanan terhadap kerajaan Romawi. Jadi
bisa kita katakan hampir sebagian besar orang Yahudi ya di dalam hati mereka itu sebenarnya ya mereka menolak untuk membayar pajak karena mereka menolak dikuasai Romawi ya, mereka ingin berkuasa atas bangsa mereka sendiri. Sehingga kalau Tuhan Yesus berkata bahwa membayar pajak tersebut adalah sesuatu yang wajib, maka itu tidak akan populer ya, tidak disukai oleh orang Yahudi. Tetapi kalau Tuhan Yesus mau menyukakan orang-orang Yahudi dan kemudian menjawab bahwa itu tidak wajib, maka Tuhan Yesus akan diserahkan kepada wali negeri, dalam hal ini gubernur, pada saat itu Pilatus, untuk dihukum. Jadi memang dua-dua jawaban ya yang mereka atas pertanyaan mereka itu memang sukar, sehingga Alkitab katakan memang tujuan mereka bukan ingin jawaban, tapi tujuan mereka ingin menjerat. Karena apapun jawaban Tuhan Yesus, kedua jawaban tersebut ada mempunyai resiko. Satu resiko dia ditolak oleh orang Yahudi yang memang menginginkan kemerdekaan, jangan dikuasai lagi oleh Romawi. Tapi jawaban yang lain itu bisa membuat Yesus ditangkap oleh serdadu Romawi, diserahkan kepada Pilatus yang merupakan gubernur pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala untuk menjerat, menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, itulah Tuhan kita. Dia tahu, ya, dia tahu isi hati dari mereka. Dia tahu bahwa pertanyaan itu ya adalah ingin menjerat. Maksudnya bukan mereka tulus bertanya, tetapi ingin menjerat Tuhan Yesus, ya, mempersalahkan Tuhan Yesus dengan jawaban yang dia akan berikan atas pertanyaan tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan kita? Maka ayat Alkitab di situ dikatakan, ya, ayat yang ke-23 saya baca untuk kita. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jadi waktu itu setiap orang Yahudi yang berumur 15 tahun ke atas sampai 65 tahun, yang berumur 14 tahun ke atas ya, sampai 65 tahun itu dipungut pajak sebesar sedinar per kepala. Jadi ini yang mereka pertanyakan, ya, uang sebegitu ya dari pungut begitu banyak orang ya harus membayar untuk Kaisar Romawi, maka mereka ya di hati mereka itu tidak rela gitu ya, tidak ikhlas, tidak mau sebenarnya, tapi apa daya, mereka ada dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka bertanya, bolehkah membayar pajak atau tidak? Maka Yesus ya meminta mereka menunjukkan uang 1 dinar. Lalu bertanya gambar dan tulisan siapa di uang 1 dinar itu. Mereka menjawab, ya, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau begitu berikanlah, ya, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Jadi Tuhan mengajar kepada kita, kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, untuk memberikan apa yang memang wajib diberikan kepada Kaisar. Kalau pada zaman orang Yahudi saat itu, saya tadi katakan mereka agak berat bayar pajak, karena apa? Mereka kan membayar kepada penjajah. Bukan kepada bangsa mereka, pemerintahan mereka, ya, bukan orang Yahudi yang memimpin, tetapi orang yang ditunjuk, ya. Jadi gubernurnya itu orang yang ditunjuk oleh Romawi. Jadi mereka berasa kan mereka akan memperbesar kerajaan Romawi. Tapi saya bicara sekarang kepada kita, ya, bahwa kewajiban kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk membayar pajak. Kita bukan memberi pajak kepada bangsa lain. Kita memberi pajak kepada pemerintah kita sendiri, yang adalah pemimpin kita, yang adalah penguasa, yang adalah orang yang dipilih Allah, ditunjuk Allah untuk mengkoordinir, memanage, mengatur jalannya bangsa ini. Jadi tentu lebih mudah memahami dan lebih mudah
untuk memberikan pajak kepada pemerintah kita sendiri. Jadi beda kasus ya, beda kondisi dengan keadaan orang Yahudi. Walaupun bukan orang Yahudi yang memimpin mereka, tapi Yesus tetap mengajarkan kepada mereka bayar. Apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah, maka kita harus bayar. Apalagi kita bangsa Indonesia ini ya, yang memimpin kita adalah orang Indonesia sendiri, bangsa kita sendiri. Dan mereka pun memakai dana itu untuk membangun ya, mengatur bangsa kita ini. Kalau kemudian kita bandingkan dengan surat Roma pasalnya yang ke-13, ada beberapa alasan yang dikemukakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13 untuk kita wajib membayar pajak ya. Tentu lain daerah, lain negara, berbeda pula ya pajak yang dipungut, diambil dari kita rakyatnya. Roma pasal 13, di sini saya mau membacakan mulai ayat 1, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saya sampaikan di sini ada dikatakan bahwa pemerintah, kenapa kita bayar pajak kepada pemerintah? Dikatakan pemerintah itu berasal dari Allah, ditetapkan Allah, siapapun mereka. Allah berkuasa menetapkan siapa yang memerintah atas negara kita ini, atas diri kita ini. Lalu dikatakan juga, kalau kita melawan pemerintah berarti kita melawan Allah. Dan yang melakukannya akan mendapat hukum. Jadi Allah berdiri di belakang pemerintah, begitu ya. Allah seperti apa ya, meneguhkan, membela mereka. Jadi siapa yang melawan pemerintah, dia melawan Allah. Dia akan mendapat hukuman. Lalu dikatakan pemerintah adalah hamba-hamba Allah, wakil-wakilnya Allah, untuk mendatangkan kebaikan, untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi bayarkan pajak itu, kewajiban kita sebagai rakyat, supaya ada dana yang bisa dipakai pemerintah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, mensejahterakan, menjaga keamanan kita, membuat kita hidup dengan damai, dengan tenang, dengan sejahtera di negara kita ini. Jadi Tuhan Yesus katakan, berilah apa yang wajib kau berikan kepada pemerintah, yaitu pajak. Kita berikan kepada pemerintah. Tapi kemudian Tuhan Yesus tidak berhenti di pemerintah. Walaupun pertanyaannya, konteks pertanyaannya kan mereka bertanya pajak kepada pemerintah. Tapi itulah Tuhan kita. Dia memberikan pelajaran lewat hal-hal tersebut. Kalau kita kembali ya kepada Lukas pasal 20 tadi ya, ada saya bacakan lagi Lukas pasal 20 ayat yang ke-25, jadi tidak berhenti di pemerintah, apa yang kita bayarkan, apa yang kita berikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi seperti kita diwajibkan memberi kepada pemerintah, maka seperti itulah juga kita diwajibkan memberi kepada Allah. Ada sesuatu yang wajib kita berikan kepada pemerintah. Kalau kita punya kendaraan bermotor, kita wajib membayar pajaknya. Tapi ada juga yang wajib kita berikan kepada Allah. Dan hukumnya itu dikatakan ya sebanding, bahkan
lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya membahasakan seperti ini, kalau kita wajib memberi kepada pemerintah, maka lebih lagi kita wajib memberikan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada tanggung jawab kita memberi kepada Allah yang sifatnya wajib. Jadi bukan sifatnya sukarela saja, ada yang sifatnya mutlak, harus kita kerjakan, kita buat. Lalu apa pemberian kita kepada Allah yang sifatnya wajib? Harus kita lakukan. Sehingga itu harus kita kembalikan kepada Allah. Kita berikan sama seperti tadi. Bahkan tadi saya katakan lebih lagi dari kita harus wajib memberikan pajak kita kepada pemerintah. Maka lebih lagi, lebih wajib lagi ya. Lebih harus lagi ya. Lebih tinggi lagi kita memberi pemberian kita kepada Allah. Kalau kita melihat dalam Ulangan, saya mengajak kita melihat apa sih yang kita harus berikan kepada Allah. Maaf, Imamat pasal 27, Imamat pasalnya yang ke-27. Saya baca Imamat pasal 27 ayat 30 dan 32. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Garis bawahi, milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala harus dihitung. Setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan? Ayat Alkitab katakan milik Tuhan. Apa itu milik Tuhan? 1/10 dari hasil, dari penghasilan kita. Kalau di zaman dulu kan tentu penghasilannya kan pertanian, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan peternakan. Jadi 10% ya, persepuluhan dari tanah maupun dari ternak itu adalah milik Tuhan yang harus kita bawa, kita kembalikan kepada Tuhan. Di sini dikatakan ya bahwa apa ya, jadi berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan adalah milik Tuhan. Jadi apa milik Tuhan itu? 10% dari penghasilan kita. Bahkan secara detail dikatakan apa itu 10% dari penghasilan kita. Diambil contoh supaya gampang adalah hasil ternak. Jadi kalau hasil ternak kita, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, dari ya setiap 10 yang lewat dari tongkat gembala itu ya, yang ke-10 itu milik Tuhan. Jadi misalnya yang dia punya hasil daripada ternaknya itu 30 ekor. Oke, setiap 10, 1 disingkirkan, itu milik Tuhan. Setiap 10 lagi berarti yang ke-20 sudah 2 milik Tuhan. Sekarang yang ke-30 berarti 3 milik Tuhan. Dari 30 ekor hasil ternaknya, 3 itu milik Tuhan. Wajib diberikan kepada Tuhan. Kalau kita punya penghasilan ya sekian, maka 10% dari sekian itu milik Tuhan. Tuhan Yesus katakan wajib kita berikan kepada Tuhan. Inilah yang kita dapat pelajaran dari Alkitab, bahwa dari penghasilan kita itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan 100% milik kita. Milik kita 90%. Tapi 10%-nya adalah milik Tuhan yang harus kita berikan, kembalikan kepada Tuhan. Jadi itu dulu, bahwa 10% dari penghasilan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari itu bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Inilah yang Yesus katakan yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Sekarang saya maju lagi, bagaimana atau melalui siapa? Kepada siapa kita berikan persepuluhan itu? Yaitu 10% dari penghasilan kita. Kalau zaman dulu bangsa Israel pertanian dan peternakan ya, bahwa binatang yang ke-10 lewat dari tongkat gembala itulah milik Tuhan. Jadi 10% ya, 1 di antara 10, 2 di antara 20, 3 di antara 30. Itu adalah milik Tuhan. Lalu saya masuk kepada bagaimana atau melalui siapa kita memberikan kepada Tuhan. Dan ini tentu adalah peraturan Tuhan.
Jadi kadang-kadang kan banyak peraturan yang dibuat manusia. Oh, persepuluhannya dibawa ke sini. Oh, persepuluhannya dibuat seperti ini. Kita melihat peraturan yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita lihat Bilangan pasal 18. Bilangan pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-24. Bilangan pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-24. Saya bacakan. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, ku berikan. Garis bawahi kata ku berikan artinya Tuhan yang berikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi yang memberikan persepuluhan itu, yang milik Tuhan itu, Tuhan tentukan kepada siapa diberikan, kepada orang Lewi. Bahasa kita sekarang, kepada orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktunya. Kepada pendeta di gereja kita. Kepada gembala kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kepada itu, siapa yang mengatur itu? Bukan kita. Bukan saya. Bukan gereja, tapi Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh kita, jemaat Tuhan, ya, jemaat Ketapang Keramat Soho, ya, bawalah persepuluhan kepada gembala kita, kepada hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan memimpin di gereja kita. Itu peraturan Tuhan. Saya tadi katakan jangan kita buat peraturan sendiri. Jangan kita ya seakan-akan ya kita menyimpulkan sendiri. Jadi kita mulai tadi bahwa persepuluhan dari penghasilan kita itu milik Tuhan, bukan milik saya. Saya harus kembalikan. Yang saya pakai, yang merupakan hak saya 90% saja dari penghasilan saya. 10%-nya itu adalah milik Tuhan. Kepada siapa kita kembalikan? Dalam ayat ini dikatakan kepada hamba Tuhan. Yang kita tetapkan ya, yang kita kemudian artikan gembala sidang, tempat di mana kita berjemaat. Dalam hal ini adalah gembala kita di Ketapang Keramat Soho ini. Kalau kemudian kita lihat menurut Maliaki pasal 3, Maliaki pasal 3 ayat 10, kepada siapa kita mengembalikan yang wajib itu, yang milik Tuhan itu. Maliaki pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dikatakan bawa ke rumah perbendaraan. Dikatakan bawa ke rumah Tuhan. Kalau begitu, kita bawa ke rumah Tuhan, artinya di mana gereja kita bergereja. Kalau begitu kita bawa kepada siapa? Pemimpin rohani kita. Gembala kita, ya, para wakil gembala kita. Mereka yang memimpin kita di dalam kerohanian di gereja kita ini. Kita bawa kepada mereka. Mereka yang mengatur persediaan makanan di rumah Tuhan ini, di Ketapang Keramat Soho. Jadi kita bawa kepada mereka. Itu peraturan Tuhan. Jadi kita bawa ke rumah perbendaraan ya, kepada ya pemimpin ya, kepada yang mengatur keuangan, persediaan makanan, pemenuhan kebutuhan di rumah Tuhan, kepada ya kalau kita bahasakan sekarang itu kepada gembala kita, kepada para wakil gembala kita bawa itu. Karena kepada mereka lah Tuhan memerintahkan untuk kita bawa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari ya, jangan ada alasan apapun ya, jangan karena ono, jangan karena ini, jangan oh begini, begono ya. Pokoknya firman Tuhan A, kita A. Firman Tuhan B, kita B. Firman Tuhan katakan bawa kepada gembala kita, bawa saja. Itu hak kita, itu apa? Itulah kewajiban kita, itu tugas kita. Ya nggak usah kita berdebat, nggak usah kita bilang oh begini, alasannya saya gini, alasannya saya begono, ya. Firman Tuhan bilang bawa saja. Mereka yang mengatur, ya mereka yang Tuhan pilih untuk menerima milik Tuhan. Kan itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian ya, dalam ayat dan ke-8 dan ke-9 disebut begini oleh Nabi Maliaki ini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jadi bagi mereka yang tidak membawa milik Tuhan, yaitu 10%,
persepuluhan dari penghasilannya, disebut menipu Tuhan. Di bahasa lain dikatakan merampok Tuhan. Kenapa disebut merampok? Ya karena milik Tuhan dia nggak kembalikan. Milik Tuhan dia tidak berikan. Milik Tuhan dia tidak berikan kepada gembalanya. Makanya disebut pada waktu itu ya orang Yahudi, orang Israel merampok Tuhan. Jadi mereka bingung loh. Kami bukan merampok. Tapi Tuhan bilang, kamu nggak kembalikan milik Tuhan. Kamu tidak kembalikan persepuluhan 10% dari penghasilanmu. Jadi kamu rampok. Kamu tipu Tuhan. Kamu curi dari Tuhan yang adalah milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, 90% dari penghasilan kita itu silakan Bapak Ibu buat apapun. Tapi 10% dari penghasilan kita itu jangan otak-atik. Ya, jangan sampai ya kita jama itu. Itu adalah milik Tuhan. Ya, waktu kita menerima itu, cepat-cepat kita sisihkan. Kita bawa kepada gembala kita ke Tapang Keramat Soho ini. Karena itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukannya, Alkitab katakan kita tipu Tuhan. Kita merampok dari Tuhan. Dan janji Tuhan, saya akhiri dengan ini. Kalau kita mengembalikan milik Tuhan, dari ayat 10 dari Maliaki pasal yang ketiga, ayat 10-12, dikatakan yang pertama di situ ya, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, sampai tidak ada lagi ruang untuk kita menyimpannya. Bapak Ibu tahu Abraham dan Lot saking kayanya mereka harus berpisah. Kenapa? Tanah itu sudah kurang besar. Percayalah ya, kalau Tuhan memberkati kita ya, maka berkat itu ya, itu berkelimpahan. Waktu Simon Petrus ya, Tuhan kasih mujizat. Dia nggak bisa ya menampung. Perahunya yang satu itu nggak bisa nampung ikan itu. Dia mesti panggil perahu lain. Dan dua perahu itu pun hampir tenggelam karena penuhnya ikan. Jadi kita percaya ketika kita kembalikan milik Tuhan 10% dari penghasilan kita, maka Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita sampai berkelimpahan. Lalu ayat 11 dikatakan Tuhan akan menghardik, mengusir perusak-perusak penghasilan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari ya banyaknya, tapi Alkitab bilang ya kayak ditaruh di keranjang yang bocor. Ya banyak, mau berapa ribu liter juga kalau tempat simpanan air kita bocor, habis. Mau berapapun. Jadi siapa tahu mungkin kalau selama ini habis-habis melulu. Ya coba kita periksa diri kita. Siapa tahu kita tidak mengembalikan 10% dari penghasilan kita yaitu milik Tuhan. Supaya jangan bocor. Jangan habis ya, dihabis ini, diambil ono. Ya. Akhirnya nggak ada yang tersisa. Tapi kalau kita mengembalikan milik Tuhan, Alkitab katakan Tuhan halau, Tuhan hardik, Tuhan usir semua perusak-perusak itu. Yang terakhir dikatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan mencurahkan berkat, sampai kita dikenal sebagai orang yang diberkati, sampai orang berkata, rumahmu itu rumah kesukaan, rumahmu rumah idaman, rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu. Karena apa? Karena Tuhan memberkati kita. Karena kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau begitu ya saya akhiri. Berikanlah apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah. Bayarlah pajak. Lebih daripada itu. Di atas itu. Mari kita pikirkan bahwa berikanlah apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan kita. Berikanlah persepuluhan kita. Kembalikanlah milik Tuhan. 10% dari penghasilan kita. Maka kita akan lihat bagaimana Tuhan memberkati. Membuat kita ya hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Ku Mau Hidup Turut Kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak
cinta, Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta, Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau hidup, amin, haleluya. Kehendak Tuhan, kami mau memberi Tuhan apa yang wajib kami berikan pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta, Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak. Amin Tuhan, inilah pengakuan kami, inilah janji kami Tuhan. Inilah yang kami mau buat bagimu Tuhan. Haleluya. Kami mau cinta, Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajar kami memberi bagi pemerintah kami, tapi juga Tuhan lebih daripada itu, mengajar kami memberi apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan mau memberkati kami jemaat-Mu lewat firman-Mu. Engkau mengajari jalan berkat bagi kami dengan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Inilah yang kami mau buat. Ampuni salah dosa kekeliruan kami kalau kami belum buat sesuai firman. Tapi sekarang kami mau taat, kami mau lakukan karena itu firman-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami puji Tuhan, kami syukur kepada Tuhan untuk peringatan-Mu, untuk pemberitahuan-Mu, untuk firman-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengajari kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajari kami untuk Engkau mau memberkati, untuk Engkau mampu dan bisa memberkati kami kalau kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami mau lebih lagi turut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami mengakui Tuhan masih ada kekurangan, masih ada kehilafan kami Tuhan. Ampuni, tegur kami, ajari, perbaiki, koreksi kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk diperbaiki Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau cinta ya lebih dari semua. Ku mau dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, amin. Semua kami berikan, semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu, biar kami menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, ya senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ya Tuhan, bentuk kami, ajari kami Tuhan. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, kami menyenangkan, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, itulah tujuan kami, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami mendengar lagi firman-Mu.
Engkau mau memberkati kami dengan lebih lagi Tuhan, dengan limpahnya, sehingga Engkau memberitahukan jalan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau memberi bukan hanya kepada pemerintah kami, tapi lebih daripada itu kami mau memberi kepada Tuhan. Kami mau mengembalikan milik-Mu. Bahkan Tuhan, kami mau memberi seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus, bantu kami, tolong kami, supaya kami bisa mempunyai hati yang lembut, supaya kami dengan rela memberikan Tuhan, milik Tuhan, memberikan apa yang bisa kami berikan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Kami mohon berkat-Mu di akhir dari ibadah kami ini. Sepanjang minggu yang kami akan lewati, Tuhan tuntun kami, sertai kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Biarlah perlindungan dan tuntunan-Mu, bimbingan-Mu itu Tuhan ada pada kami Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami bisa melewati satu minggu ke depan dengan tantangan, dengan tanggung jawab, dengan tugas yang diberikannya kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Diberkatilah setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Suami istri semakin rukun, semakin akur, semakin mencintai satu dengan yang lain. Diberkatilah setiap pemuda-pemudi dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan jaga pendidikan mereka, karir mereka, pekerjaan usaha mereka, bahkan pergaulan mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bahkan Tuhan berikan mereka yang terbaik sebagai pasangan hidup mereka. Diberkati Tuhan semua anak-anak kami Tuhan, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, biar mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang hebat yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati setiap mata pencarian Bapak Ibu, saudara-saudari, usaha pekerjaan-Mu. Tuhan tahu dan Tuhan menjaga, bahkan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang di akhir dari ibadah kami mau terima berkat Tuhan. Kami tadakan tangan kami dengan iman kami, dan kami terima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.